Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Sore Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Punya saya itu mirip dengan punya Bu Wafi. Mohon maaf Bu ya. Oh iya, Iya. nggak apa-apa. Komponen kurikulum operasional sekolah, kemudian sama seperti tadi karena saya juga datangnya agak terlambat, jadi informasi-informasi yang tadi disampaikan sama Bu Kiki juga kurang begitu paham ya. Jadi saya di rumah sekitar jam 1, jadi saya kerja ya seadanya, mohon maaf. Iya Pak. Untuk output peserta ini mampu memahami konsep komponen kurikulum operasional sekolah dalam implementasi sekolah penggerak. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengidentifikasi komponen kurikulum operasional sekolah penggerak. Sama seperti Bu Afi tadi, ada pembukaan, kemudian persepsi dan elaborasi materi. Jumlah pesertanya 20. Nah, ini yang menjadi topik. Saya pisah satu-satu atau mungkin nanti dijadikan satu aja. Ini ada karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi misi dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, pendampingan dan evaluasi, kemudian ada lampiran. Mungkin itu yang akan saya sampaikan nanti. Saya stop share dulu ya. Untuk pertemuan kali ini, silahkan Bapak Ibu memikirkan satu buah kesukaan dari Bapak Ibu. Silahkan misalnya Bapak Ibu suka buah durian, atau mungkin suka buah apel, atau buah pepaya. Silahkan Bapak Ibu pikirkan satu buah yang paling disukai oleh Bapak Ibu. Saya beri waktu setengah menit mungkin ya. Buah ya Pak ya? Iya, buah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Bapak Ibu menyukai itu? Misalnya Bapak Ibu suka durian misalnya. Waduh, kenapa saya suka durian? Apakah rasanya manis dan sebagainya? Silakan. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Mungkin dari Pak Wendy dulu atau Bu Wafi dulu, monggo silakan. Saya dulu. Ya. Saya suka buah leci. Alasannya kenapa Pak ya? Alasannya pertama, kalau yang matang itu manis, enak, dan saya suka kombinasikan dengan dalam minuman, yaitu teh. Nah, gitu. Nah, jadi di teh itu ada buah lecinya, itu favorit itu saya. Ya, cocok. Kalau di pasar mahal itu Pak. Cocok untuk berbuka puasa itu Pak. Cocok untuk berbuka puasa. Mungkin Bu Wafi? Saya suka buah jeruk Pak. Alasannya kenapa Bu ya? Karena jeruk itu banyak vitamin C, rasanya seger. Terus kadang-kadang kecut, kadang-kadang manis, tapi itu variasi yang saya suka gitu. Oh iya. Itulah hidup ya Bu Afi ya. Kadang kecut ya. Ya suka variasi aja Pak, biar lebih hidupnya lebih bervariasi mungkin. Kenapa saya tanya dulu itu Bu ya? Kenapa saya tanya buah apa yang disukai oleh Bapak Ibu? Alasannya adalah karena di kurikulum operasional sekolah itu ada karakteristik satuan pendidikan, bahwa setiap satuan pendidikan pasti memiliki karakteristik atau budaya yang berbeda. Misalnya di sekolahnya Pak Wendy mungkin anak-anaknya rajin-rajin, disiplin, kemudian rajin sholatnya, terus jarang ada yang terlambat. Terus misalnya sekolahnya Bu
Wafi ini apa? Kalau setiap Jumat itu ada Jumat bersih atau sebelum pembelajaran anak-anak disuruh wajib baca dulu untuk menambah literasinya ya. Iya Pak. Ya. Itu berkaitan dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi bahwa sekolah itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah silahkan Bapak Ibu mengisi di chat, di kolom chat WA, itu nanti saya kirimkan pertanyaan, nanti bisa Bapak Ibu jawab. Sebentar Bu ya Bapak. Chat WA apa chat Pak? Di WA Pak. WA, baik. Ya. Silahkan Bapak Ibu isi menurut pendapat Bapak Ibu sekalian, ya, apa pertanyaan tersebut sesuai dengan hati nuraninya. Silahkan dijawab. Mungkin saya kasih waktu mengisi form ini ya Pak ya? Iya, 5 menit mungkin. Ya. Sudah Bapak Ibu? Belum Pak. Oh, ini Pak Wendy sudah selesai Pak Wendy ini. Sudah Pak. Ya Pak, sudah. Sudah? Ya Bu, sebentar Bu.
Bu Reni baru masuk. Bu Reni sudah, Bu Reni? Udah kirim, Pak. Oh ya. 1, 2, 3. Oh ya sudah, semua sudah. Yang paling menarik dari sebentar. Saya lihat dari sumber daya. Di Pak Wendy itu lingkungan sekolah di perkotaan. Kemudian dekat pasar, letak belakang latar belakang orang siswa, pegawai dan pedagang. Banyak industri, fasilitas olahraga lengkap, laboratorium lengkap. Wah, ini berarti sekolah kan, Pak. Kalau zaman dahulu sekolah favorit. Favorit tuh. Ya, kalau zaman sekarang kan sudah ditiadakan sekolah favorit. Kemudian yang punya Bu Wafi ini sekolah adiwiyata, peserta didiknya banyak budaya religius. Jumlah peserta didiknya ada berapa, Bu ya? Sekitar 1.000, Bu? Iya, Pak, 1.000. Ya, kemudian punya Bu Reni ini area sekolah, gedung sekolah, warga sekolah ramah dan berarti untuk masyarakatnya selalu mendukung kegiatan sekolah, Bu ya? Betul, Pak. Apalagi kalau di Depok ini sekolahnya itu biasanya berada di gang-gang kecil, Pak. Jadi hanya sekolah-sekolah yang 1, 2, 3, 4, 5 saja yang sekolahnya di pinggir jalan besar. Kesananya sekolah sampai 26 sekolah itu ada di gang-gang kecil. Jadi hanya masuk satu kendaraan gitu. Ya. Iya, jadi emang masyarakatnya penduduk padat, kemudian masyarakatnya heterogen, nah seperti itu, Pak. Untuk rata-rata kondisi orang tuanya gimana, Bu? Pegawai, pedagang, atau halo? Iya, Pak. Nah, kalau itu Pak, kita kan masyarakatnya heterogen. Jadi Pak campur lah, Pak. Berbagai macam dari sosialnya. Apalagi sekarang kan berlaku zona itu ya, Pak ya. Iya. Jadi iya. Jadi benar-benar heterogen. Ada yang di komplek elit, ada juga ya begitulah, anak kami juga beragam. Ada yang anak kami itu ada yang ini ondel-ondel, Pak. Ada yang iya, betul, Pak. Ondel-ondel gimana, Bu? Ya, jadi di anak kami itu banyak diantaranya dia yang ondel-ondel yang keliling itu, Pak. Pakai pakai topeng ondel-ondel, iya. Ngamen ondel-ondel. Iya, betul. Wah, ini sangat menarik sekali. Betul, sekolahnya Bu Reni ini. Iya. Ada yang ya istilahnya membantu orang tua. Iya. Istilahnya kalau di Jawa itu jadi pengamen. Iya. Pengamen keliling. Ya. Tukang parkir itu banyak, Pak, di kita. Dan mereka itu bukan dalam arti kekurangan materi. Iya. Iya, tapi hanya kekurangan dukungan motivasi itu saja. Iya. Mungkin di sekolahnya Bu Wafi kondisi siswanya gimana, Bu? Lagi disconnect. Oh, lagi disconnect. Ya, mungkin dari Pak Wendy dulu, kondisi siswanya, Pak? Jumlah siswa cukup banyak, Pak. Ini karena memang sekolah favorit, dulunya itu sekolah unggulan, banyak peminatnya, gitu kan. Dan tadi yang katakan latar belakang orang tua siswa itu dari pegawai dan pedagang cukup mampu, makanya kami terbantu, gitu kan. Itu hanya memang karena orang tuanya banyak yang sibuk dengan dunia kerjanya, anak-anak itu kurang terpantau, Pak. Kondisinya seperti itu. Berarti secara materi semua tidak ada masalah, Pak ya? Tidak ada masalah. Gitu. Mungkin untuk sekolahnya Bu Wafi sendiri gimana, Bu?
Ya, terima kasih Pak. Maaf Pak, tadi saya terlempar. Ganti PC nih, ganti. Ya Pak, saya di sekolah di sekolah alhamdulillah peserta didik banyak Pak, dan mereka dari berbagai kalangan ya, ada yang anaknya petani, ada yang anaknya pengusaha, ada anaknya PNS gitu, jadi sangat variatif sekali. Ya. Kalau menurut Bapak Ibu ini, untuk siswa-siswa yang istilahnya mengerjakannya agak terlambat, kemudian sama orang tua kurang perhatian, itu solusinya seperti apa? Berkaitan dengan karakteristik sekolah satuan pendidikan tadi. Saya mungkin ya Pak. Ya. Jadi kalau menghadapi itu tadi kan berkaitan dengan variasi kondisi peserta didik kita ya Pak ya. Ada yang mengerjakannya terlambat, kita perlu tahu dulu nih alasannya. Alasan terlambatnya kenapa? Kalau memang alasannya karena sinyal atau karena ternyata HP-nya rusak misalnya, atau karena ternyata HP-nya gantian dengan kakaknya atau gantian dengan ibunya yang bekerja misalnya, maka tentu kita perlu memberikan durasi waktu yang berbeda dengan yang lain gitu. Jadi ada tambahan durasi waktu karena kondisi yang demikian. Demikian pula jika kasusnya lain, maka kita menyesuaikan. Jadi yang pertama kali perlu kita ketahui adalah bagaimana apa alasannya, kemudian bagaimana kondisinya, baru kemudian kita memberikan solusi dari kondisi tersebut. Mungkin itu Pak kalau dari saya. Mungkin ada masukan lain dari Bapak Ibu. Kondisi sekolah saya Pak ya. Iya mungkin Pak ya. Kalau sekolah saya itu banyak kejadian seperti itu karena mungkin karena kurangnya pengawasan atau perhatian dari orang tua siswa, sehingga siswa itu jarang yang terlambat mengerjakan tugas, ada yang mungkin malas atau tidak mengikuti sesi pembelajaran. Nah itu yang kita lakukan adalah mengadakan pendekatan terhadap orang tua, pertama melalui memberikan secara tertulis, melalui surat edaran, atau kita mengadakan kegiatan pertemuan dengan orang tua siswa bahwa kondisinya seperti ini dan sebagainya. Sehingga kita mengharap orang tua juga memberikan perhatian yang lebih kepada siswa terkait dengan pembelajaran gitu Pak. Iya. Kalau misalnya menurut pendapat Bapak, seandainya seperti ada siswa yang istilahnya jadi pengamen dan sebagainya, itu solusinya gimana Pak? Seperti siswanya Bu Reni tadi. Ya, itu juga pendekatannya ke orang tua, sampaikan bahwa untuk saat ini kan tugas anak lebih fokus pada belajar gitu kan. Ya. Jangan sampai disibukkan dengan bekerja gitu kan. Sehingga orang tua bisa menentukan bahwa biar anak itu fokus ke belajar dulu dibanding harus bekerja gitu kan. Itu. Karena dunianya masih dunia belajar tuh. Artinya pendekatannya ke orang tua Pak. Iya, iya. Berarti harus pendekatan secara intensif ke orang tua Pak ya? Betul. Iya. Mungkin Bu Reni ada masukan? Halo? Halo Pak, ya halo. Ya, pengalaman saya kebetulan yang saya wali kelasi itu adalah anak yang dia kegiatannya itu mengamen ondel-ondel. Ya. Jadi kalau dari segi materi mereka sama sekali tidak ada kekurangan Pak, tapi dari segi dukungan keluarga, dukungan orang tua yang memotivasi dia untuk belajar itu sama sekali hampir tidak ada gitu. Jadi bahkan orang tua mereka itu tidak tahu caranya bagaimana memberi motivasi ke anak itu, bagaimana melakukan suatu menjaga semangat anak itu seperti apa, gimana ya caranya. Jadi mereka tuh benar-benar blank dan itu akhirnya saya itu sering melakukan jadi home visit ke rumahnya. Itu iya, jadi mereka itu diantaranya senang kalau kita di home visit gitu, kita kunjungi gitu. Mereka itu senang dan mereka itu seolah-olah ingin, ya Bu, nasihatin anak saya, ya Bu, nasihatin Bu anak saya supaya dia tidak seperti itu. Jadi gimana ya? Jadi dari segi mungkin juga dari sisi latar belakang pendidikan
kedua orang tua. Nah, seperti itu, Bu. Itu yang mempengaruhinya adalah itu ya, mungkin dari segi latar belakang pendidikan. Nah, dan kemudian saya pernah lagi punya pengalaman, anak sama sekali tidak pernah merespon pembelajaran, dalam artian tidak pernah menjawab pertanyaan di classroom gitu. Nah, kemudian saya saking penasarannya, ditelepon tidak pernah angkat, ayahnya ditelepon tidak angkat, tidak, bahkan kalau dia menjawab, maaf saya masih bekerja. Jadi seolah-olah pekerjaan mereka itu nomor satu, dan anak itu hanya anak itu urusan sekolahan gitu. Seperti itu. Saya pernah kunjungi. Ternyata kebetulan itu Pak, rumahnya pada dekat dari sekolah, itu hanya jarak sekitar 300 meter lah dari sekolah. Saya kunjungi. Jadi ternyata bukan mereka tidak punya kuota gitu. Jadi tadinya saya khawatir karena tidak punya kuota nih, anak tidak bisa mengakses internet. Saya bukan tidak punya kuota, tapi apa coba Ibu? Tidak pernah dibangunkan pagi oleh ibunya. Nah, jadi kan hal-hal seperti itu tuh Bu, sungguh miris gitu lah, sangat miris. Jadi orang tua itu, jadi dari mana ya, kadang-kadang saya juga bingung apakah saya yang harus menasehati orang tuanya gitu. Jadi sungguh miris. Jadi bukan anak, jadi lingkungan keluarganya itulah yang tidak memberi motivasi dan dorongan yang kuat, dan itu jadi ketika kita datang ke sana tuh mereka tuh seneng Bu, ayah ibunya tuh seneng, oh ya Ibu terima kasih anak saya. Nah, hal-hal seperti itulah Bu. Jadi kita tuh perlu bekerja sama dengan orang tuanya untuk memberi motivasi dan dorongan kepada anak-anak, dan terus mengingatkan. Saya tuh sering Bu telepon terus, dan jadi sepertinya inilah gitu, seperti yang rewel, bawel, dan seperti itu, hal-hal seperti itu. Ya, sekian Pak, mungkin itu sharing dari saya. Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari latar belakang, kemudian dari dari peserta didik tadi, memang sangat beragam sekali peserta didik kita, bahwa dalam menyusun kurikulum sekolah pun, karena di sini ditetapkan adalah berdasarkan dengan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, kemudian sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Berarti memang setiap sekolah itu harus menciptakan sebuah terobosan untuk bisa merumuskan sebuah kurikulum sekolah ini ya. Kemudian berkaitan dengan visi dan misi, tadi Pak Wendy juga sudah menjawab bahwa visi itu merupakan hal yang ingin dicapai. Ya, semua Bapak seperti itu ya. Kemudian misi adalah cara atau upaya untuk mencapainya. Kemudian yang Bu Wafi ini gambaran atau cita-cita yang mau dicapai. Kemudian yang misinya adalah cara atau kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi. 5 menit lagi ya Pak. Iya, terima kasih. Kemudian yang untuk Bu Reni ini, visi adalah yang ingin kita capai bersama. Seperti tadi sudah diungkapkan bahwa selama 26 tahun, baru tahun 2018 dilibatkan. Itu sebenarnya kepala sekolahnya mungkin Bu yang perlu dengan itu Bu. Kemudian untuk misinya adalah rincian capaian yang menjadi cita-cita kita bersama. Dari hasil yang Bapak Ibu sekalian tulis tadi, semua adalah 100% benar. Jadi dalam menyusun kurikulum sekolah yang jelas, kita harus melibatkan semua warga sekolah. Meskipun itu dia sebagai seorang satpam, dia sebagai seorang tenaga kebersihan, harus kita libatkan secara bersama. Jangan sampai ada satpam tidak dilibatkan, kemudian TU tidak dilibatkan,
alangkah baiknya untuk penyusunan ini semua dilibatkan karena berkaitan dengan jobnya mereka masing-masing. Nanti jangan sampai ada iri-irian, istilahnya yang itu dilibatkan, yang ini tidak dilibatkan, menjadi iri, kemudian menjadi apa? Menjadi dendam dan sebagainya. Kalau bisa sekolah kita susun secara bersama-sama, kita capai tujuan sekolah secara bersama-sama untuk mencapai lingkungan kerja yang lebih nyaman. Mungkin ini presentasi dari saya. Saya akhiri, kemudian kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah tentang penggunaan peralatan TIK. Sampai jumpa pada minggu besok. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.